Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Setiawan dengan NIM 207200111, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan ayunan sederhana. Dosen mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, Ibu Vaninda Novika Pertiwi, MPD. Tujuan saya melakukan percobaan kali ini untuk mengetahui konsep dasar pada ayunan sederhana dan untuk menentukan percepatan gravitasi suatu tempat. Yuk langsung pada pembahasannya. Sebelum masuk ke percobaan, saya akan membahas dasar teorinya. Yang pertama ada gerak harmonik sederhana, yang kedua ada periode, dan yang ketiga ada percepatan gravitasi. Yang pertama gerak harmonik sederhana. Jadi, gerak harmonik sederhana adalah gerak yang terjadi berulang secara periodik. Kita lihat, jika benda di posisi A dan tidak kita beri gaya, maka benda tersebut akan mempertahankan kesetimbangannya. Tetapi, jika benda kita tarik dengan simpangan tertentu, maka benda tersebut akan mengalami gerak bolak-balik dari titik C ke A, ke B, ke A, dan kembali ke C. Itulah yang disebut gerak harmonik sederhana. Yang kedua ada periode. Periode ayunan adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil per N, dengan keterangan T periode dan T kecil waktu satuan sekon dan N banyaknya ayunan. Yang ketiga ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Dirumuskan G sama dengan 4 pi kuadrat L per T kuadrat. Dengan G percepatan gravitasi, satuan meter per sekon kuadrat, L panjang tali satuan meter, dan T periode. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini antara lain satu, lengan statif sebagai medianya, dua beban yang saya gunakan setengah ons dan tali, yang ketiga, yang keempat ada stopwatch, yang kelima ada penggaris sama busur, dan yang keenam alat tulis. Yuk langsung pada percobaannya. Mari kita lakukan pada tahap percobaan. Yang pertama kita menggunakan panjang tali 20 cm. Kita ukur terlebih dahulu talinya, kita pasang bebannya. Ini kita ukur kembali 420 ya 4. Saya akan menggunakan simpangan sebesar 20. Ini 20. Oke, yang pertama kita hitung dengan pertama kita hitung dengan 5 ayunan. Kita mulai 1 2 3 1 2 3 4 5. Waktu yang diperoleh 4 detik 43. Yang kedua, kita tetap menggunakan panjang tali 20 cm dengan simpangan tetap 20, tapi dengan ayunan yang berbeda. Ayunan 10. Kita hapuskan 20 terlebih dahulu. Sudah 20.
Kita hitung waktu. Masuk. Bentar, saya ukur kembali biar akurat. 20. Kita dengan menggunakan 10 ayunan. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh 9 detik, 23. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan menggunakan panjang tali 15 cm. Kita ukur terlebih dahulu talinya 15. Kita pasang beban. Kita akan menggunakan simpangan yang sama seperti yang tadi sejauh 20 menggunakan 5 ayunan. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Diperoleh waktu 3 detik, 82. Kedua, kita menggunakan panjang tali yang sama 15 cm dengan simpangan yang sama 20, tetapi jumlah getaran yang berbeda. Kita menggunakan getaran 10 kali ini. 20, kita menggunakan getaran 10. Kita hitung. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperoleh tercatat 7,60 detik. Yang percobaan ketiga, kita menggunakan panjang tali 10 cm. Kita ukur terlebih dahulu 10. Kita pasang bebannya. Kita menggunakan simpangan yang sama 20 dengan pertama 5 getaran. Langsung kita hitung. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu yang diperoleh tercatat 3,39 detik. Percobaan yang kedua, kita tetap menggunakan panjang tali yang sama, tetapi jumlah ayunan yang berbeda. Kita ukur simpangannya 20, tetap sama. Langsung kita hitung. Banyak 10 ayunan. Langsung saja mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang tercatat 6 detik, 51. Setelah kita memperoleh hasil dari percobaan yang kita lakukan, kita akan mendapati hasil periode dan gravitasi dengan hitungan sebagai berikut. Pada percobaan yang pertama dengan panjang tali 10 cm atau 0,1 meter,
kita dapat menentukan periode dan percepatan gravitasi. Periode dirumuskan dengan T besar sama dengan T per N, dengan keterangan waktu dibagi dengan banyaknya ayunan. Dan percepatan gravitasi dirumuskan dengan G sama dengan 4P kuadrat, L per T kuadrat. Pada 5 ayunan, kita memperoleh periode 0,678 sekon dan percepatan gravitasi 8,57 meter per sekon kuadrat. Pada 10 ayunan, kita dapati periode 0,651 sekon dan percepatan gravitasi 9,30 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya percobaan kedua dengan panjang tali 15 cm atau 0,15 meter. Pada 5 ayunan kita dapati nilai periode 0,764 second dan percepatan gravitasi 10,13 meter per sekon kuadrat. Dan pada 10 ayunan kita dapati nilai periode 0,76 second dan percepatan gravitasi 10,24 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya percobaan ketiga dengan panjang tali 20 cm atau 0,2 meter. Pada 5 ayunan kita dapati nilai periode 0,886 second dan percepatan gravitasi 10,14 meter per sekon kuadrat. Dan pada 10 ayunan kita dapati nilai periode 0,923 second dan percepatan gravitasi 9,24 meter per sekon kuadrat. Pada gambar sebelah kanan saya paparkan data yang diperoleh dari percobaan. Kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan, yang pertama, panjang tali yang digunakan mempengaruhi nilai periode. Semakin pendek tali yang digunakan, maka nilai periode akan kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika tali yang digunakan panjang, maka akan didapati nilai periode yang besar. Yang kedua, percepatan gravitasi rata-rata bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Dibanding dengan data yang saya dapatkan berbeda disebabkan karena faktor-faktor tertentu seperti kurangnya ketelitian dalam praktikum atau dalam membaca stopwatch dan adanya gaya hambat udara. Apabila suatu benda masih berada di bumi, maka rata-rata percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.